حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd, bi'idznillah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Mu'tamad fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah ta'ala wa jazahu khaira, yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat. Karena sunnah-sunnah terkait dengan solat itu ada beberapa macam. Yang pertama sunnah sebelum solat, yang kedua sunnah ketika solat, dan yang ketiga sunnah setelah solat. Kita sudah membahas yang pertama, yaitu sunnah yang dilakukan sebelum solat. Di antaranya azan, iqamah, qomat, ittikhadus sutrah, yaitu memasang sutra, pembatas atau penutup. Kemudian masuk ke salat dengan semangat, keinginan dan sikap menerima syariat ini, serta kosongnya hati dari kesibukan duniawi. Maka insyaallah pada sore menjelang malam ini kita akan bahas yang kedua, yaitu sunnah-sunnah ketika salat. Ya, dan sunnah ketika salat ini dalam fikih Syafi'i ada dua macam besar. Ya, dikatakan di sini tsaniyan as-sunanul lati tuaddi atau tuadda athna as-shalah. Sunnah-sunnah yang dilaksanakan ketika lagi salat, di tengah-tengah salat. Wa hadhihi sunanu katsirah. Sunnah-sunnah yang di dalam salat ini banyak. Apalagi sunnah hayat, ya banyak. Walakinha tanqasimu ila qismain. Tetapi sunnah-sunnah ini dalam fikih Syafi'i saja itu terbagi menjadi dua macam. Menjadi dua macam. Yang pertama sunnah ab'ad, dan yang kedua sunnah hayat namanya. Sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Ab'ad itu plural atau jama' dari ba'd. Dan hayat plural atau jama' dari hay'ah. Ba'd itu maknanya sebagian. Ibaratnya satu anggota tubuh, tangan ini adalah sebagian ba'dnya, tapi member di dalamnya. Ada juga hay'ah, sunnah hay'ah. Hay'ah itu adalah performa, bentuk, rupa, kelihatannya, yaitu hay'ah. Ya. Mana yang lebih dalam, mana yang lebih intim? Yang lebih intim antara ba'd dengan hay'ah, yang lebih intim adalah ba'd. Ibaratnya kalau misalnya antum punya jasad, ya, anggota tubuh antum itu ba'd, ab'ad, sebagian diri antum, gitu loh. Nah, hay'ah itu adalah performa antum, itu adalah pakaian antum, itu adalah fashion antum, itu adalah style antum. Nah, ini sebagai apa? Hay'ah. Bisa dipahami para jemaah sekalian. Bedanya ba'd dengan hay'ah. Mana yang lebih intim gitu, mana? Ba'd. Karena ba'd itu
masuk ke dalamnya, memang di dalamnya, memang merupakan membernya, bagian darinya betul-betul. Seolah-olah seperti itu. Ya, maka dikatakan di sini fal ab'adu hiya sunnatun ba'diyatun lis-salati. Dia sunnah ab'ad adalah sunnah yang sifatnya ba'diyah, sebagian dari salat, yaitu sifatnya dia bagian dari salat itu sendiri. Ya, maksudnya bagian memang dia di dalam salat itu sendiri, seperti anggota tubuh bagi tubuh. Yuthabu fa'iluha, pelakunya diberi ganjaran. Fa idza tarakahal musalli fala tabtulus shalah. Jika seorang yang salat itu meninggalkan sunnah ab'ad, maka tidak batal salatnya karena sunnah tetap. Walakin tapi dalam fikih Syafi'i tujbaru bisujudis sahwi fi akhiris shalah. Tapi dalam fikih Syafi'i, kalau antum meninggalkan sunnah ab'ad, walaupun itu sunnah, ditinggalkan enggak berdosa, tapi itu tujbar itu kayak diisi ulang, apa namanya ya kalau Indonesianya, ditambal ya, ditambal untuk menjadikan sempurna, ditambal dengan sujud sahwi di akhir salat. Nah, ya, sujud sahwi di akhir salat. Nah, kalau misalnya sujud sahwi untuk hal yang wajib ditinggalkan, itu wajib sifatnya. Tapi kalau sujud sahwi untuk sunnah, maka yang lebih dekat adalah sunnah gitu loh. Sujud sahwinya, kalaupun antum tidak sujud sahwi, antum tetap sah salatnya, cuman kurang. Dalam fikih Syafi'i, jika meninggalkan apa? Sunnah ab'ad namanya. Sunnah ab'ad. Ya. Apakah jemaah di sini rata-rata sudah pernah dengar enggak sunnah ab'ad dan sunnah hayat? Belum pernah. Ya. Ini yang menyebabkan mengapa sebenarnya umumnya kalangan awam Indonesia itu tidak bermadhab sama sekali. Karena ini adalah salah satu mufradat madhab Syafi'i, di antara hal yang ciri khas madhab Syafi'i itu sendiri. Kalau kita mengklaim Indonesia ini negara yang bermadhab Syafi'i, kalau orang alimnya mungkin sebagiannya iya. Tapi kalau orang awamnya, bahkan antum yang udah lama ngaji pun, bahkan mungkin masjid yang di sana yang ada kuburan itu, ya, itu mungkin kalaupun ngajar belum tentu mereka tuh faham atau pernah dengar atau gimana tentang sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Ya. Ya, jadi hakikatnya kita itu rata-rata tidak bermadhab. Ya, mengikuti apa aja yang dirasa benar, kalau ada dalilnya salah fadhal gitu loh. Nah, jadi sunnah ab'ad ini sunnah, ya, sunnah ba'diyah untuk salat, dan jika dilakukan dapat pahala. Jika ditinggalkan tidak batal salatnya, tetapi ditambal dengan sujud sahwi. Karena ini sunnah, maka sujud sahwinya semestinya tidak sampai derajat wajib. Ya, sunnah, ya, semestinya begitu. Baik, kemudian wal hayat. Yang kedua ada sunnah apa? Sunnah hayat namanya. Hayat. Hayat itu kalau misalnya dibahasakan di kita itu ada beberapa makna, seperti performa, seperti style zahir, ya, penampilan, ya, sikap yang tampak itu hayat. Gerakan yang kelihatan itu hayat semua. Maka dia mujarradu sunnatin hayatin. Dia murni hanya sunnah dari segi zahir sunnahnya. Fa idza fa'alaha al-musalli fa innahu yuthabu 'alaiha. Kalau misalnya dilakukan oleh orang yang salat, maka dia diganjari pahala. Wa idza tarakaha fala tabtulu salatuhu. Kalau ditinggalkan, ya enggak batal salatnya. Jadi ini tingkatan sunnah dalam salat yang versi kedua. Tingkatan paling unggul sunnah apa tadi? Ab'ad. Tingkatan yang di bawahnya yang tadi unggul adalah sunnah hayat. Nah, bedanya ini, kalau misalnya ditinggalkan, ya tidak batal salatnya sama, wala tahtaju li jabrin bisujudis sahwi, tapi tidak membutuhkan penambalan dengan sujud sahwi. Itu bedanya. Ini karena tanpa contoh, Anda sebutkan definisi saya tanpa contoh, mungkin bagi sebagian meraba-raba, apa itu sunnah ab'ad apa aja, sunnah hayat apa aja gitu loh. Gimana? Mau dilanjutin enggak kajian ini jemaah? Ada dua pilihan. Kita lanjutin dengan penjabaran, rincian, atau yang kedua ini dijadikan PR dan anak pulang.
Kayak ketemu 2 pekan lagi lah, antum bawa PR antum masing-masing anak puntenin. Kan sebagian dari jemaah ini kan udah makin tua, katanya makin tua makin kayak anak-anak, ya udah kita perlakukan seperti itu. Taib. Al-qismul awal, yang pertama kita bahas fokus di sunnah ab'ad dulu. Sunnah ab'ad beliau menyebutkan ada 6. Ada 6 sunnah. Nah, sunnah hayat ini yang panjang. Banyak disebutkan oleh beliau hafizahullah, ada 29, ada 30. Ada 30. Ini jadi bakal panjang nih. Gimana? Siap nggak nih? Enggak bisa diringkas. Ini nanti berarti berjilid-jilid gitu loh. Berjilid-jilid, ya. Ya, mungkin 3 atau 4 pertemuan, mudah-mudahan 2 atau 3 pertemuan mudah-mudahan, ya. Sunan al-ab'ad itu dulu. Ada 6 di sini. Sunanul ab'adi fi sholati laisat katsirah. Sunnah ab'ad yang tadi konsekuensi kalau antum tinggalkan maka dianjurkan untuk sujud sahwi, ini enggak banyak kata beliau. Walakinnaha mahsura, itu terbatas, beberapa aja. Ada 6. Wahia al-awwal, yang pertama, al-julusu lit-tasyahhudil awal. Dalam mazhab Syafi'i, duduk untuk tasyahud pertama itu sunnah. Ingat ini. Dalam mazhab Syafi'i, duduk tasyahud awal termasuk sunnah. Dalam mazhab Hanbali termasuk wajib, tapi bukan rukun. Faham di sini bedanya? Duduk untuk tasyahud awal bagi salat yang memiliki lebih dari 1 kali tasyahud. Oke, bisa paham di sini jemaah? Kayak salat maghrib, salat isya, salat zuhur, salat asar. Itu kan 2 kali tasyahud. Dalam mazhab Syafi'i, tasyahud pertamanya apa hukumnya? Sunnah. Masuk ke dalam sunnah apa? Ab'ad. Itu paham di sini. Taib. Meninggalkannya dengan sengaja batal enggak salatnya? Enggak, dalam mazhab Syafi'i, meninggalkan tasyahud awal sengaja tidak batal. Kenapa? Karena sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, Pak. Bukan dalam mazhab Tommy atau dalam Tommy ya. Pak siapa? Pak Toto. Enggak. Ini mazhab Syafi'i, kita lagi ngomong mazhab Syafi'i, Pak. Bukan mazhab Pak Toto, bukan, mazhab Syafi'i. Nanti kalau mazhab yang sahih, ya ini mazhab Hanbali, nganggap ini wajib. Oke? Gimana? Enggak, karena wajib, Pak. Meninggalkannya yang batal hanya rakaatnya saja, Pak. Faham di sini. Ini bedanya nih nanti, bedakan. Gini, mazhab Syafi'i duduk loh. Ini baru saya ngomong julus tasyahud, belum penjelasan aja udah polemik nih kan. Dalam mazhab Syafi'i, antum maunya ringkas, ya kan? Tadi Pak Toto pengennya ringkas, beliau bikin dilema kemudian, ya jadinya kayak gini. Ya harus dijelasin lagi nih, gitu kan? Tasyahud awal itu kan kalau dalam sholat ada 2 kali tasyahud atau lebih. Oke. Nah, tasyahud awal ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya apa? Sunnah. Sehingga kalau ditinggalkan dengan sengaja, batal nggak sholatnya? Nggak batal sholatnya. Sunnah ab'ad. Dikip ini, dipegang ini. Dalam mazhab Hanbali wajib. Kaedahnya apa? Meninggalkan wajib dengan sengaja batal apanya nih? Batal rakaat yang wajib tersebut ada padanya. Faham? Berarti rakaat itu harus diulang. Kalau yang membatalkan sholat itu biasanya kalau meninggalkan rukun dengan sengaja. Oke, ini dalam mazhab Hanbali. Dalam mazhab Hanbali wajib. Oke. Dalam mazhab Hanbali baik yang sengaja meninggalkan tasyahud awal maupun yang enggak sengaja sama-sama harus sujud sahwi nanti akhirnya. Oke. Tapi urusan sujud sahwi di pas sebelum salam atau setelah salam ini saya belum bisa jabarkan sekarang, tapi yang penting ini dulu. Ini bedanya, Pak ya. Ingat, anggap gini, mazhab Syafi'i Indonesia gitu deh, oke. Orang Indonesia anggap gitu deh. Mazhab Hanbali orang Saudi dan orang-orang Salafi, dah gitu ya. Gampangnya gitu, biar kegambar bentuk mukanya. Gitu kan? Nah, ini penganut mazhab Syafi'i, dia sengaja tasyahud awal ditinggalkan. Dalam mazhab Syafi'i sah atau tidak salatnya? Tetap sah. Tapi dia dianjurkan untuk apa? Sujud sahwi, ya gitu.
Walaupun sebagian ulama mengatakan wajib sujud sahwi. Tapi karena ini sunnah bagi mereka, ya maka sujud sahwinya sunnah gitu. Semestinya gitu. Taib, sampai sini paham nih orang Indonesia nih. Kemudian kalau misalnya antum di masjid Ikhwan Sunnah atau orang Salafi atau orang Hanbali di Saudi Arabia, mereka menganggap tasyahud awal apa? Wajib. Taib, meninggalkan wajib ini ada dua kemungkinan. Imma dia sengaja, imma dia enggak sengaja. Kalau misalnya dia sengaja, maka rakaat tersebut diulang kalau dia sudah berpindah ke rukun atau ke rakaat berikutnya. Faham di sini? Berarti nambah rakaat, yang rakaat berikutnya itu masih rakaat kedua dan dia harus tasyahud lagi. Tasyahud awal. Gitu. Kalau dia sengaja. Ini adalah bagi mazhab Hanbali. Gitu Pak. Ya Pak. Oke. Pak Amin nih kayaknya udah mulai agak kasihan orang lihatnya Pak. Tenang Pak, enggak usah dipikirin. Pokoknya nanti kesimpulannya aja gitu. Tapi kalau enggak sengaja meninggalkan, maka rakaatnya tidak batal. Karena meninggalkan kewajiban dalam salat, bukan rukun, meninggalkan kewajiban dalam salat tidak disengaja, maka cukuplah dengan ditambah dengan sujud sahwi. Sampai sini paham di sini. Ini dalam mazhab Hanbali atau sebagian dari ulama Hanbali. Oke? Maka ketika nanti antum mendapatkan imam ini adalah seorang bermadzhab Syafi'i, antum memakluminya. Di kampung-kampung kadang ada imam dia memegang betul-betul mazhab Syafi'i. Ya. Ketika dia langsung berdiri bangkit, ya ini kan sunnah baginya. Sunnatul ab'ad. Maka boleh disubhanallahin karena mazhab antum Hanbali ini orang salah. Subhanallah. Enggak digubris sama beliau dan langsung udah naik aja gitu. Maka sekarang kita gimana? Ikut imam. Ikut imam. Bagi antum salah enggak imam ini? Salah. Tapi husnudzannya adalah emang dia mazhab Syafi'i atau dia lupa, bukan sengaja. Gitu ya. Maka kita ikut aja. Taib, kemudian nanti di tasyahud akhir, maka imam ini sebelum salam dia 2 kali sujud sahwi. Ya, 2 kali sujud sahwi. Maka antum juga ikut 2 kali sujud sahwi. Ya, sujud sahwi imam apapun alasan imam sujud sahwi, pokoknya antum ikut. Kalau ini ikut. Begitu. Seperti itu cuma. Oke? Ini bedanya seperti ini. Dalam mazhab Syafi'i tidak sampai apa? Tidak sampai wajib, melainkan dia masih dalam sunnatul ab'ad. Ini sunnah fi'liyah hakikiyah, sunnah di dalam salat itu sendiri seperti kewajiban tapi dia bukan wajib dalam mazhab Syafi'i. Wa huwa alladhi yakunu ba'da rak'ati tsaniyati fi sholati tsulatsiyati aw rubaiyah. Tasyahud awal, duduk untuk tasyahud awal ini adalah yang ada di setelah rakaat kedua, di akhir rakaat kedua di salat yang tsulatsiyah yang jumlahnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Wa hadzal julusu yakunu ala ra'si rak'ataini fi sholati dhuhri wal 'asr wal maghrib wal isya. Di sini duduk tasyahud awal ini ada di kapan? Di setelah 2 rakaat di salat zuhur, asar, maghrib, isya. Wala yaqubuhu salam, dan tidak ada setelahnya salam. Lima jaa fi haditsil musii salatah, sebagaimana dalam hadis yang ada di hadis seorang sahabat yang tidak baik salatnya, fa idza jalasta fi wasati sholati fatma'in. Kalau misalnya engkau duduk di tengah salat maka tenanglah. Waftarish fakhidhakal yusra thumma tashahhad, dan duduklah iftirash serta apa? Tasyahudlah. Ini perintah dari Nabi SAW dan dianggap oleh dalam mazhab Syafi'i dianggap apa? Dianggap sunnah. Dianggap sunnah. Makanya dikatakan wa hadzal julusu laisa fardha. Duduk tasyahud pertama ini tidak merupakan fardu, walaupun yang lebih sahih wallahu alam ini adalah apa? Wajib. Yang lebih sahih ini adalah wajib karena perintah langsung dari Nabi SAW. Namun di sini dikatakan dalam sebuah hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhr." Di sini pembedanya adalah cara memahami dalil. Kenapa Syafi'i mengatakan ini enggak wajib, Hanbali mengatakan ini wajib? Karena cara memahami dalil. Lihat. Hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu,
Kata beliau, "Shalla bina Rasulullah SAW adz-dzuhur." Nabi SAW salat zuhur bersama kami jadi imam. Faqama min ithnataini wa lam yajlis. Maka setelah 2 rakaat beliau berdiri, tidak duduk tasyahud awal. Falamma qada salatahu sajada sajdataini ba'da dzalika thumma sallam. Setelah beliau menyelesaikan salatnya sebelum salam, beliau sujud 2 kali sujud, kemudian baru beliau salam. Faham di sini? Namun dikatakan di sini oleh penulis, falau kana fardan la fa'alahu wa tadarakahu wa la yughni anhu sujudus sahwi. Seandainya, kata dalam mazhab Syafi'i, seandainya duduk tasyahud awal itu fardu, wajib, seandainya itu wajib, maka pasti Rasulullah lakukan. Pasti Rasulullah SAW akan berusaha untuk kembali ke tasyahud tersebut dan tidak cukup sujud sahwi untuk ini. Ini cara memahaminya beda. Paham gak? Kalau ulama Hanabilah memahami, Rasulullah SAW lupa. Kalau beliau memahami dan mazhab Syafi'i memahami bahwasanya Rasulullah SAW sengaja meninggalkan dan menggantinya, menambahnya dengan sujud sahwi. Gimana? Menafsirkannya beda. Ini sababul khilaf itu diantaranya yaitu perbedaan cara menafsirkan perbuatan Nabi, perkataan. Ini baru perbuatan Nabi beda penafsiran. Apalagi perkataan Nabi lebih banyak lagi yang beda-beda penafsiran. Lah, gitu ya. Nah, kita ini mungkin menganggap itu wajib dan itu lebih sahih memang. Karena cara tafsiran kita mengikuti tafsiran ulama yang menganggap Rasulullah ini lupa dalam hal ini. Dan ditambal kemudian dengan sujud sahwi gitu. Namun cara tafsiran dalam mazhab Syafi'i, beliau itu tidak kok bisa antum mengatakan Rasulullah lupa. Asalnya seorang alim itu tidak lupa gitu loh. Kita nggak bisa mengatakan Rasulullah SAW lupa gitu aja tanpa ada dalil khusus. Berarti di sini Rasulullah dianggap tidak lupa dan dianggap sengaja meninggalkan tasyahud awal dan kemudian beliau menggantinya dengan sujud sahwi. Bisa dipahami sini, gini cara memahami dalilnya. Ya, sementara kita misalnya mengatakan Rasulullah SAW lupa, mungkin mereka mazhab Syafi'i mengatakan, antum bilang Rasulullah lupa, apa qarinah dan indikator Rasulullah kok bisa dikatakan oleh antum lupa? Maka kita katakan, yaitu adanya sujud sahwi. Justru itu menjadi dalil, menjadi qarinah, petunjuk, indikator Rasulullah lupa. Kalau Rasulullah SAW nggak lupa, ngapain dijadikan nama sujud sahwi? Sahwi artinya apa? Lupa. Kan gitu. Ya enggak? Mana yang lebih kuat dalilnya? Dua-duanya sama-sama pakai dalil yang sama loh. Ya enggak? Tapi mana yang wallahu a'lam menurut antum pemahamnya lebih menuju ke kebenaran? Mana? Yang wajib. Gitu loh. Dan berarti Rasulullah lupa enggak? Lupa, itu yang lebih sahih. Tidak mencederai kehormatan beliau kok. Kalau beliau lupa, ya enggak mencederai beliau. Manusia. Begitu. Maka ini di sini sama-sama kita misal mengatakan wajib, sama-sama kalau kita meninggalkan tanpa sengaja, lupa tasyahud awal, kita sujud sahwi, mereka mazhab Syafi'i juga sujud sahwi. Dan intinya sebenarnya sama gitu loh. Iya sama, bentuknya sama, enggak melakukan tasyahud awal, tapi sujud sahwi sama dengan mazhab Syafi'i juga. Hanya perbedaannya adalah cara memahami dalil dan penganggapan terhadap tasyahud awal itu sendiri. Dalam mazhab Syafi'i dianggap sunnah, dalam mazhab Hanbali dianggap wajib. Dan dalam kaidah mazhab Hanbali wajib jika ditinggalkan tanpa sengaja maka enggak apa-apa. Melainkan dia harus diijbar, tapi harus diijbar, karena ini wajib ditinggalkan, harus diijbar, yaitu diralat atau ditambal dengan sujud sahwi. Kalau meninggalkannya dengan sengaja, maka rakaatnya batal, melainkan ditambal dengan rakaat dan juga sujud sahwi. Begitu. Taib yang kedua dalam mazhab Syafi'i, at-tasyahudul awal, tasyahud pertama itu hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Ini duduknya sunnah, tasyahudnya juga sunnah. Duduknya sunnah, tasyahudnya juga
sunnah. Ya sebenarnya sama kayak tadi gitu loh. Cuman kan dibedakan di sini, duduk itu adalah bentuk gerakan atau pose tubuh. Tasyahud itu adalah ucapan lisan gitu bedanya. Tapi satu paket lah gitu. Jadi yang menganggap ini wajib, ini wajib. Yang menganggap sunnah, ini sunnah. Oke, seperti itu cuma. Ya. Taib. Yang ketiga, tsalits, as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aqibat tasyahudil ula. Di antara yang dianggap sunnah dalam mazhab Syafi'i dan ini sahih, yaitu berselawat atas Nabi setelah tasyahud pertama. Ya, ini tasyahud ula dulu, ntar tasyahud akhir ada lagi. Ya, dibedakan di sini untuk supaya banyak poinnya gitu. Ya, sebenarnya sama aja, nanti akan ada yang keempat. Yang ketiga, selawat atas Nabi setelah tasyahud pertama, Pak. Tasyahudnya sendiri dalam mazhab Syafi'i sunnah enggak? Sunnah. Duduknya sunnah. Selawatnya ya juga sunnah. Fahiya sunnatun yujbaru tarkuha bisujudis sahwi. Ini termasuk sunnah yang kalau ditinggalkan maka ditambal dengan sujud sahwi. Ya. Wa hadhihi thalathu sunanin mustaqillatin fi shalah. Ini adalah 3 sunnah yang independen dalam salat. Taib, kemudian yang keempat ditambah, sebenarnya ditambah juga di sini, tapi ada tambahan lebih detail. As-salatu ala alin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil akhir. Ini juga sunnah. Salawat terhadap alin Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud akhir. Ini sunnah. Ya. Adapun salat secara mutlak di tasyahud akhir ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Mungkin lebih afdal kita jadikan wajib kalau tasyahud akhir, lebih afdal. Namun di sini ditambahkan kalau misalnya tasyahud akhir itu kan salawat di tasyahud akhir itu kan bisa dengan lafal Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad. Itu udah cukup sebenarnya. Tapi kalau tasyahud akhir perlu ada salat Ibrahimiyah yang ada tambahan wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, tambahan Ali Ibrahim dalam mazhab Syafi'i ini sunnah. Yang kalau dianggap wajib, wajibnya hanya salawatnya saja kepada Nabi SAW. Misal, antum tasyahud akhir, salat subuh, satu kali tasyahud dan itu tasyahud akhir. Setelah antum bilang alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad. Itu dalam mazhab Syafi'i udah cukup. Tetapi kalau antum cuman kayak gitu doang, antum tambah apa? Sujud sahwi. Iya, agak ketat dan bahkan ini boleh jadi nggak diamalkan oleh para penganut mazhab Syafi'i sendiri di negeri ini, belum tentu diamalkan, Pak. Sekarang bagaimana antum bisa luput kayak gitu? Makanya sebagian dari imam-imam aswaja gitu, imam mazhab Syafi'i yang memang mazhab Syafi'i, itu antum lihat salatnya cepat, tapi giliran tasyahud agak lama. Tasyahud akhir maksudnya. Demi tidak meninggalkan apa? Ali Nabi SAW. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu betul-betul dianggap wajib, harus, jangan sampai dia nanti sujud sahwi gitu loh. Ya. Memang ini agak rumit gitu loh, tapi Allah alam jika antum memang mengatakan itu wajib, maka lakukan semuanya. Ya. Ala kulli hal, yang paling afdol dan aman adalah antum baca salat Ibrahimiyah full, total, lengkap. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Nabi Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu udah selesai itu. Ya, enggak perlu ada sujud sahwi. Tapi kalau misalnya antum memegang mazhab Syafi'i yang boleh antum mencukupkan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, maka sujud sahwi nanti. Iya. Dan itu kan sirri. Coba kalau antum jadi imam, tiba-tiba sujud sahwi, makmum bingung lah. Wah, Pak Imam, antum memang salah apa ya? Ya udah ikut aja, udah ikut aja. Ya. Batal, makmum yang batal. Iya.
Oke, mungkin nggak kayak gitu. Setelah selesai salam, kemudian diskusi. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Tadi kenapa sujud sahwi? Tadi ana lupa baca Ali Muhammad gitu. Oh gitu ya. Emang gimana dijelasin? Dalam mazhab Syafi'i begini. Oh, paham jadinya. Daripada nunggu jemaah penasaran, curiga, mendingan imam setelah sholat jelasin. Jemaah sekalian rahimakumullah. Tadi saya sujud sahwi karena dijelasin. Sehingga mazhab Syafi'i, oke. Manggut-manggut. Padahal nggak ngerti juga apa maksudnya. Iya. Yang kelima, al-qunut. Qunut. Meninggalkan qunut sengaja atau enggak, maka ini sujud sahwi. Dalam mazhab Syafi'i, yaitu indal i'tidali min ar-raka'ati tsaniyati min salatil fajr. Baca doa qunut ketika i'tidal dari rakaat kedua di salat subuh. Wa fi akhiri raka'atin min salatil witri fi nisfi tsani min Ramadan. Dan juga meninggalkan qunut di akhir rakaat salat witir di separuh kedua dari bulan Ramadan. Maka meninggalkan qunut di dua momentum itu dianggap meninggalkan sunan ba'd dan ditambal dengan apa? Sujud sahwi. Begitu jemaah. Coba sok. Antum di malam terakhir Ramadan, separuh terakhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan lah. Di sini banyak qunut enggak? Enggak. Kenapa enggak? Enggak, kalau qunut di witir sunnah, ikhwan. Jemaah. Qunut di witir sunnah. Bedakan dengan qunut subuh. Ya, ini yang banyak dari kita salah nih. Hah? Qunut witir sunnah, mau salat tarawih kek, mau salat sendiri kek, sunnah qunut witir itu. Bedain dong. Kalau qunut subuh, ini jadi masalah khilafiyah. Yang lebih sahih bid'ah. Qunut subuh rutin, yang lebih sahih adalah bid'ah. Ya. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i, qunut subuh rutin itu sunnah dan termasuk sunnatul ab'ad. Nah, ini anak ngajarin kitab tapi anak bid'ahin gitu loh. Al-Qur'an ini khilafnya antara ulama, tapi anak lebih memilih pendapat yang membid'ahkan qunut subuh rutin. Dan anak sebagai makmum pun tidak mengangkat tangan. Mengamini tidak juga. Karena menganggap ini sebagai bid'ah. Ya, kecuali kalau dikhawatirkan dengan tidak melakukannya, itu jadi fitnah di antara kaum muslimin, maka anak akan mengangkat. Tapi jika anda lihat, insya Allah nggak ada fitnah dengan masalah ini, orang juga paham, sudah biasa apa di kota, maka nggak angkat. Begitu. Nah, taib di sini, jadi di qunut dalam mazhab Syafi'i, ketika di i'tidal antara ruku' dan sujud, ada i'tidal, itu doa qunut setelah membaca Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, doa qunut. Masalahnya doa qunut di sini, qunut subuh yang mereka pakai, yang dipakai itu ngambil dari asar salaf dalam doa qunut apa? Witir. Gitu loh, paham enggak? Paham jemaah? Itu asli doa qunut witir tuh yang dipakai. Kenapa? Kok enggak pakai doa qunut subuh gitu loh? Emang doa qunut subuh kayak gimana? Iya, tanya dong sama yang menyunahkan doa qunut subuh. Gimana? Ngerti enggak maksud saya? Kenapa pakai doa qunut witir gitu loh? Kan qunut itu kan bermacam. Yang sunnah ada qunut witir, dan itu pun memang tidak langsung dari Rasulullah tapi dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma atau lainnya. Nah, qunut nazilah ada sendiri. Qunut nazilah itu lebih bebas. Apa qunut nazilah? Qunut disebabkan ada sesuatu yang menjadi bahan pikiran kaum muslimin. Gempa, musibah, peperangan. Qunut nazilah. Kematian banyak dari kaum muslimin. Qunut nazilah karena ada musibah yang membuat kepikiran kaum muslimin gitu loh. Ini kalau qunut nazilah pun itu dilakukan oleh Nabi pada waktu subuh. Itu qunut nazilah. Ya, dan itu pun tidak khusus subuh, tidak khusus Jumat doang. Bisa di salat-salat lainnya. Lebih banyak yang salat lebih afdal qunut nazilah ketika itu. Itu qunut nazilah, dan qunut nazilah itu tidak pakai apa?
Allahumma hdina fiman hadait. Enggak mesti pakai itu. Qunut nazilah bisa langsung intisari doanya puji Allah, boleh memuji Allah Ta'ala. Kemudian inti doanya boleh. Tapi bukan dengan Allahumma hdina fiman hadait yang seperti qunut witir sebenarnya kayak gitu. Itu qunut witir. Oke, jadi ada qunut witir, sighahnya dan lafalnya itu ada dalam riwayat athar salaf. Qunut nazilah itu juga Nabi SAW lakukan. Bahkan dalam qunut nazilah pun Rasulullah mendoakan keburukan untuk orang-orang kafir. Karena kejadiannya itu berkaitan dengan peperangan orang-orang kafir gitu kan. Nah, yang ketiga ini yang masih jadi tanda kutip ya qunut subuh yang dirutinkan. Nah, qunut subuh yang dirutinkan, kenapa rutin juga pakai qunut witir? Sementara orang-orang yang qunut subuh ini mereka enggak salat witir. Ya enggak? Coba tanya. Pak, tadi tahajud enggak, Pak? Aduh, boro-boro dah bro gua tahajud. Yang qunut witirnya yang memang sunnah enggak diamalkan karena enggak salat witir. Yang qunut subuhnya yang dirutinkan yang sebenarnya itu muhdats kata sebagian salaf, diadakan, itu diamalkan. Ini di sini muskilahnya masalah di sini kita. Tapi kalau saya ngomong kayak gini ke jemaah selain jemaah muhajirin, itu enggak selamat saya pulang ke rumah. Tapi ini yang ini hal yang harus kita kritisi jemaah. Ya. Hanya saja kembali ini masalah khilafiyah yang para ulama beda pemahamannya mereka dan ini tidak layak untuk menjadi bahan perselisihan sampai cekcok enggak layak. Enggak layak. Nah, biarkan aja yang qunut subuh fadl. Ya khalas, antum qunut subuh. Ana enggak. Kira itu aja. Kalau ana mau jadi imam, ya kalau antum rela ana enggak qunut subuh, ya udah jadi imam. Kalau antum enggak terima ana enggak qunut subuh, ya udah ana enggak jadi imam. Gitu aja khalas. Begitu. Udah enggak usah yang qunut subuh memang baginya bid'ah, maka udah itu bid'ah dan orangnya belum tentu disebut mubtadi' ahli bid'ah enggak. Karena rata-rata kan cuman ikut aja, udah nggak masalah insyaallah. Bukan nggak masalah di sini, masalah itu bid'ah, tapi insyaallah jangan jadikan suatu permasalahan yang membuat terpecahnya kaum muslimin, karena ini masalah furu'iyah sangat cabang. Yang udahlah, gitu loh. Kita hanya dakwahin aja dan yakini itu tidak tepat, gitu aja. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Baik, setelah kita membahas tadi yang kelima yaitu al-qunut. Qunut merupakan sunnah bagi dalam mazhab Syafi'i. Itu maksudnya di sini qunut yang merupakan sunnah dalam mazhab Syafi'i ada dua. Pertama, qunut subuh yang rutin pas saat i'tidal. Yang kedua yaitu qunut di Ramadan atau di witir. Qunut di witir. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i di sini qunut witir itu sunnah secara mutlak. Sunnah secara mutlak. Namun qunut witir di separuh terakhir bulan Ramadan ini menjadi sunan ab'ad. Lebih kuat lagi dia. Sehingga meninggalkannya membutuhkan apa? Sujud sahwi. Ini dalam mazhab Syafi'i. Adapun kalau misalnya dia meninggalkan qunut witir sebelum separuh kedua Ramadan yaitu tanggal 1 Ramadan, dia tinggalkan qunut witir maka tidak sujud sahwi. Gimana? Bisa dipahami jemaah sekalian? Memang agak kompleks sedikit ya. Dan secara pengamalan ya belum tentu yang bermadzhab Syafi'i pun belum tentu apa? Mengamalkan seluruh ini gitu loh. Tapi antum lihat selalu di masjid-masjid Aswajam misalnya itu selalu di qunut di witir mesti ada qunut dan itu bukan bid'ah kalau itu. Kalau itu memang sunnah. Qunut witir itu sunnah, selalu sunnah. Itu sahih. Justru kita, tapi bukan berarti sunnah di sini dalam artian selalu dilakukan. Kadang-kadang dilakukan, kadang enggak masalah. Ya. Justru kita ini di masjid-masjid Ahlus Sunnah seringkali ini termasuk yang ditinggalkan. Padahal ini sunnah, tapi ditinggalkan. Banyak di masjid-masjid sunnah itu ditinggalkan qunut witir ini. Dan kadang sekali dilakukan qunut witir di tarawih itu kadang canggung sebagian dari jemaah. Ini sebenarnya kesalahan ikhwan. Ini kesalahan banyak dari kita nih. Canggung ketika ada qunut witir dan seolah-olah qunut witir ini semanzil dengan qunut subuh. La. Qunut witir ini enggak bid'ah, ini sunnah. Ini sunnah. Jangan karena ini sama-sama qunut seolah-olah semua qunut tuh bid'ah atau terkesannya kayak aneh. Enggak ya akhi, antum gimana? Ajaib.
Anak kadang-kadang di beberapa masjid sunnah ketika anak imam tarawih kemudian qunut witir itu yang ngaminin canggung, ragu. Kok ada qunut ya? Ya salam. Ya enggak lah. Antum coba lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Malah mereka qunutnya panjang banget malah. Tapi qunut yang panjang itu juga tidak disetujui oleh sebagian ulama ahlu sunnah. Qunut yang panjang, bersajak dan berirama itu tidak layak gitu loh kata sebagian ulama. Ya bersajak akhirnya artinya bersajak ini kan doa. Doa kepada Allah Ta'ala itu tidak usah dibuat-buat. Akhirnya huruf apa semua gitu enggak. Ya, kemudian juga tidak didengung dan irama enggak. Dan juga qunut witir tarawih atau qiyamul lail itu tidak perlu panjang banget, panjang lama sampai 20 menit. Ini muhdats kata sebagian ulama. Tapi ini dilakukan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ana dengar sendiri kok. Maksudnya dengar sendiri ada Syekh kalau nggak salah Syekh Husain Al-Syekh ya, salah satu khatib dan juga imam Masjid Nabawi, beliau menyebutkan bahwasanya layan bagi tidak pantas untuk witir dengan panjang, bersajak dan berirama. Namun kenyataannya setelah itu ketika tarawih panjang, gitu loh, panjang witirnya. Karena imamnya lain, gitu loh. Antara yang tadi ceramah dengan yang imam itu beda. Ala kulli hal itu ya mungkin khilafnya antara mereka atau gimana, Allah atau itu program dari pemerintahnya atau gimana, Allah. Ya seperti itu jemaah. Makanya kita udah cukup sunan ab'ad. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas sunan al-hayat. 6 poin aja tadi udah 1 sesi Pak. Ini masih ada 30 sunan hayat. Gimana Pak Amin? Siap ya? Bisa 2 sesi atau 3 sesi lagi insya Allah. Baik. Sampai sini ada pertanyaan apa enggak? Silakan. Enggak ada? Kalau enggak ada kita tutup. Iya betul, fadhal. Yang pertama satu dulu tentang witir, tetapi yang misalkan witirnya yang dilakukan tuh hanya 1 rakaat Ustaz. Nah, apakah itu juga didawamkan dengan kunut gitu Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Satu dulu. Iya, walaupun 1 rakaat kunut tetap. Tapi ini bukan sesuatu yang terbaik ya, karena kenapa antum lakukan 1 rakaat? Imma karena emang antum malas atau mepet. Kalau mepet ya nggak usah pakai kunut, nggak apa-apa. Baiknya gitu kan, namanya juga mepet gitu kan. Misal 3 menit sebelum subuh, bentar lagi azan subuh. Ya udah 1 rakaat. Kalau tahu itu mepet ya udah nggak usah pakai kunut gitu kan. Yang penting kan salatnya nggak di dalam waktu subuh. Tapi kalau antum yang malas, ya kalau malas kenapa kunut gitu loh. Kalau malas nggak sekali aja 3 rakaat gitu kan. Kalau jangan malas gitu. Ya begitu. Masa malas 3 rakaat tapi kunutnya lebih gitu. Ya seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau dia jam 2 sholat tapi pengen 1 rakaat terus kunut. Nggak apa-apa. Sah sholatnya. Nggak berdosa juga. Cuman secara logika ya kurang aja gitu loh. Kurang oke. Ya. Yang kedua Ustaz, ini di luar topik Ustaz. Ya udah. Ada kawan anak Ustaz, yang satu tentara, yang satu kemudian kameramen di sebuah media Ustaz, tentang pelaksanaan yang di GBK hari ini Ustaz. GBK? Nah, ya, yang paus. Itu paus di Istiqlal apa di GBK? Di GBK Ustaz. Bukan Istiqlal? Misalnya di GBK Ustaz. Enggak, yang Istiqlal itu apa tuh? Yang Istiqlal itu wallahu alam itu lebih. Itu masuk beneran? Masuk juga, beneran Ustaz. Itu? Oh, nah, yang Anda tanyakan itu kan mereka kan memang sudah ya satu memang aparat ya Ustaz ya, tentara gitu. Terus kedua, dan kalau misalkan yang satu adalah dia sudah akad ijaroh gitu Ustaz ya. Nah, hukumnya apa ya Ustaz ya dalam preparation itu, karena di satu sisi walau orang kafir ini kan memang bukan dimusuhi gitu Ustaz. Artinya kan ada kafir, kan ada kafir harbi, ada yang seperti itu. Nah, itu mohon penjelasannya Ustaz. Itu dia si
Itu ngapain sih ke Indonesia? Acara apa? Rangka apa sih? Kalau alam mana nggak tahu. Hah? Enggak, acara apa? Pasti acara keagamaan. Enggak mungkin datang ke Indonesia. Kalau bukan acara keagamaan, pakainya pakai jaket dong, pakai jas gitu kan. Jadi kan pakai baju yang khas mereka gitu. Haram hukumnya. Haram dan gaji di bagian itu persenannya itu haram. Gak pekerjaan ketika mengkamera, memfoto, mengupload dan juga apa satu lagi tadi? Ya, mengamankan itu semua haram. Kenapa haram? Kalau di alasan, tapi kan ini kan ada program pemerintah atau mungkin tetap haram. Kenapa? Karena ini syiar. Ini syiar. Ini syiar agamanya. Kalau emang ini bukan syiar, nggak usah pakai alasan pausnya. Dia pakai baju batik aja lah atau pakai baju biasa lah. Dan tamu negara. Dan tamu negara pun sejatinya nggak bawa agama di situ harusnya. Tamu negara, diplomasi negara atau apa itu nggak bawa agama. Tapi kalau tamu tersebut sangat lekat dengan keagamaan dan menjadi figur agamis di agamanya dan agama dunia, maka ini sudah menjadi syiar. Ini apalagi dengan tampilan hay'ah yang jelas. Ini Paus ya, dia Paus Franciscus. Bedanya apa sama Paulus apa? Beda orang nih sama yang waktu itu. Tapi masih pada hidup orang-orang ini. Paus ada berapa sih? Paus tuh kayak ini Syekh. Oh. Tapi calon penghuni neraka tuh kalau nggak taubat. Ya enggak? Iya. Calon penghuni neraka kalau nggak taubat. Saya bilang kalau nggak taubat ya nggak bisa mengatakan dia penghuni neraka sekarang. Tapi kalau nggak taubat, kayak Fir'aunnya gitu ya. Yang Paulus sudah mati. Hah? Udah mati? Oh ganti, oh gitu. Oh ya seperti itu. Oke, ada periodenya ya. Ini kan syiar, gitu syiar. Kalau misalnya nggak usah pakai kepausan kalau bukan syiar, ya. Ini jelas syiar. Dan kedatangan ini bukan rancangan dadakan. Itu sudah settingan. Ya, kalau antum lihat kronologi kejadian negeri ini belakangan ini, antum akan menemukan benang-benang yang kalau ditarik, seret, oh, kok pas semua cocok gitu. Tapi nggak boleh kita ngomongin secara publik, bahaya. Karena siapa tahu di antara antum ada intel, bahkan Pak Sarno sekalipun belum tentu aman gitu. Bisa beliau nulis-nulis di intel gitu. Nah, ala kulli hal begitu, Pak. Ya, coba di Mias Masjid Imam Ahmad Bogor. Kronologinya itu sangat dekat. Bahkan sampai level Mama Gufron aja. Ini bukan sesuatu yang begitu saja ada. Ya. Itu orang memang udah ada beberapa tahun belakangan. Udah ada, tapi tidak apa? Belum media itu belum di blow up oleh media, belum. Karena belum cantik, belum cocok untuk dipasang di publik. Tapi itu sudah ada itu. Ya. Kemudian antum kaget gak dengan aliran, memang ini Sufi Naqsyabandi dan semisalnya yang di Istiqlal belakangan hari pakai merah putih itu? Itu bukan suatu kebetulan. Itu mereka jemaah itu sudah ada sejak lama. Nggak mungkin bisa ngumpulin segitu masa kalau baru kemarin tiba-tiba mendadak. Enggak. Itu sudah dipelihara, udah lama tuh. Ya. Terus seragamnya itu juga nggak mungkin seragam tersebut bisa tiba-tiba kayak gitu kecuali ada sesuatu di balik itu. Merah putih dengan kok mirip sinterklas. Dulu gitu di Masjid Istiqlal, masjid kaum muslimin. Lah, kalau kata billah. Di sini Istiqlal di mana ini? Nggak independen ini sekarang nih. Ya, ini semua kronologi ini ada sesuatu. Tapi kita juga bahaya juga kalau kita memblow up protes kita ke hal ini. Karena apa? Inilah di sini kalau kita diuji. Kalau kita meninggi kemudian mencuat, ini kita yang bakal terserang. Dakwah kita yang bakal serang. Jadi ini ada rancangan untuk test the water. Kalau kalangan grassroots yang ngomong ngoceh di YouTube di komentar-komentar YouTube itu enggak diam. Tapi kalau ustadz, dai, nah ini yang bakal dicari siapa yang
melawan ini gitu loh. Siapa-siapa nanti kan diperhatikan. Iya, makanya Anda nggak mau bukan fokus, tapi ini untuk dianan orang-orang kita aja. Ya, untuk bicara hal seperti ini. Karena ini bahaya, ini diuji nih. Siapa test the water, siapa yang kemudian akan keluar dari sarangnya untuk kemudian anti dengan pemerintah, anti dengan itu akan keluar nanti. Itu yang nanti akan jadi bahan tindakan. Jadi kalau nggak hati-hati kita berkomentar atau menyebut sesuatu yang sangat identik dengan apa yang mereka incer nih, maka udah bisa kena. Gitu Pak Sarno. Anda tahu Pak? Anda tahu antum di sini? Enggak, bukan Pak Sarno. Beliau masya Allah, jazahullah khairah. Begitu Pak. Ini semua ditarik itu ada kronologinya, bukan suatu coincidence. Tiba-tiba gitu aja enggak. Melainkan memang. Nah, yang menjadi pegiatnya, yang kameramen, orang ini itu semuanya ya orang muslim yang dipakai. Kemudian pakai hijab, nangis-nangis di depan paus dan seolah ini kemunafikan yang hakiki ini. Zaman Nabi SAW orang-orang munafik itu takut terang-terangan. Di zaman tahun 200 Hijriah, 300 Hijriah orang munafik mulai terang-terangan. Sekarang ya orang-orang munafik yang kayak gini, yang tampil-tampil seperti ini. Gitu. Semua ini ada rancangan sendiri. Dan masing-masing itu akan laris pada waktunya, akan tenggelam pada waktunya. Ketika Rara, pemilik remote langit itu lagi booming kemarin diusir dari Aceh, ya kan? Akan ada masa-masa orang-orang kayak gitu sebenarnya dipakai untuk kepentingan orang-orang tertentu. Yang nanti orang-orang ini udah kalau udah nggak dipakai, udah imma dikasusin, imma dibunuh, imma diasingkan, atau udah nggak dipakai lagi minimal. Kalau orangnya berbahaya, akan ada sesuatu padanya nanti. Seperti itu. Nah, kita ya udah mau gimana coba? Kita mau ngelawan? Nggak bisa. Kita mau protes di media sosial mungkin kalau rakyat biasa bisa. Tapi apakah didengar? Enggak. Yang dengar siapa? Dai-dai, tokoh-tokoh. Nah, mereka lah yang jadi inceran nanti. Kalau misalnya dai-dai mencuat dan ternyata tidak cantik, mainnya tidak cantik, protesnya kena. Ketebang. Yang ketebang bukan dai-nya doang, dakwahnya juga, dan bisa nyamber ke afiliasinya, pesantrennya mana, organisasi mana. Nah, ini repot. Gitu jemaah. Ya, udah kemudian kita bahas sholat aja lah, ya gitu, biar enak sholat kita. Allah yang akan menolong kaum muslimin. Semoga Allah jaga kaum muslimin Indonesia ini. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah Taala hancurkan musuh-musuh Islam. Allah Taala kerdilkan mereka, sedikitkan perlawanan mereka, dan Allah kuatkan kaum muslimin. Kita sekarang berarti butuh akidah yang kuat, butuh ibadah yang benar, butuh pemahaman agama. Anak-anak kita ini udah banyak mulai diracuni oleh orang-orang musyrikin, kaum kafir, dan orang-orang liberal dari media dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan Allah jaga anak cucu kita. Allah Ta'ala pelihara mereka semua, dan kita juga Allah lindungi kita semua dari makar-makar orang-orang yang mengungsi agama Allah Azza wa Jalla. Begitu Pak Toto. Ya. Cukup? Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha